Jadi satu kejadian pada waktu itu tim kita kalah. Pelatih gue bilang grup pitcher udah bagus, tapi grup hitter jelek karena kalian gak bisa mukul semua. Setelah game sore, besok jam 6 pagi harus datang ke lapangan track and field. Besok kalian lari 1 jam. Ya udah kita lari 1 jam. Gue pikir udah selesai, tapi ternyata setelah itu dia kasih porsi latihan lagi, sprint-sprintan 20 kali, ada yang 20 meter, 40 meter, 60, 80 sampai 100 meter lah. Terus kita udah lari sampai ke 10. Oh bisa lah 10 lagi, gue bilang. Udah 14 gitu ya. Terus tiba-tiba pelatih gue bilang, stop semuanya, ulang dari 0. Ada yang gak serius. Ya udah kita ngulangin lagi dari 0 sampai 10. Terus dia bilang masih ada yang gak serius, ulang dari 0. Terus ya udah mulai lagi dari 0. Gua rasanya nggak kuat banget tuh di nafas gua, kaki juga udah berat, tapi dipaksa terus kan. Gua nggak kuat nih, gua nyerah aja deh. Dia bilang lu kalau nggak kuat lu keluar. Dia ngomong sesimpel itu karena di Amerika banyak yang mau main, yang nunggu ngantri buat main jadi pemain utama atau pemain mengganti pun banyak gitu. Pada titik itu gue ada momen bilang gue mau berhenti baseball. Kok joy-nya mana di ini? Kok yang dulu gue rasakan seru, seneng, happy kok nggak ada gitu. Tapi gue berpikir lagi dari kecil bilang gue mau main baseball. Gue mau main di tingkat lebih tinggi lagi. Gue dapat kesempatan main baseball di Amerika. Masa gue nyerah gitu aja sih? Gue cuma bilang gue bisa. Jadi setiap kali lari gue tahu gue udah gak kuat. Rasanya cuman dalam hati gue cuma bilang gue bisa. Cuman itu aja terus yang gue katain di otak gue bisa. Hanya itu aja. Dan akhirnya lewat tuh semua. Bisa gitu loh. Gue baru sadar sekarang bahwa apa yang di otak kita itu mempengaruhi tindakan kita. Ketika kita bilang gak bisa, pasti gak bisa. Ketika kita bilang bisa, dan ternyata bisa. Halo, balik lagi sama gua Sandi di podcast Mensana Incorpore Sano. Kali ini ya, gua kedatangan tamu namanya Doni Trisnadi. Temen gua SMA, temen gua main baseball, yang ngajarin gua baseball. Nah, ini dia orangnya. Hai Don. Woi, halo San. Apa kabar? Baik, men. Sehat? Sehat. Itu yang penting. Thank you udah diundang nih. Iya. Nah, Don, ini gua mau tanya-tanya ke lu soal olahraga tapi dari sisi psikologi. Which is, ya lu udah tau lah kalau lu olahraga secara fisik lu ada apa. Tapi gue pengen tahu juga di samping itu secara psikologi, secara mental, lo apa tuh yang bisa lo dapat dari situ. Tapi sebelum itu mungkin nih yang nonton pengen tahu nih, lo tuh main dari kapan? Baseball ya, main baseball tuh dari kapan? Main baseball gue main dari kecil. Dari kecil? Ya, dari kecil. Jadi umur berapa ya? Umur 8, umur 9 tahun gue udah main. 8, 9 tahun tuh udah mulai? Udah mulai gitu. Itu mulai. Langsung baseball? Langsung baseball. Olahraga pertama lo? Ya awalnya main bola dulu depan rumah lah. Iya kan. Awalnya main bola dulu. Terus ya udah diracunin baseball sama bokap gitu. Gue sama kakak gue. Influencer dari bokap? Iya, main baseball di umur 8, 9. Ya dari situ dari umur segitu udah main gitu loh. Sampai sekarang. Iya. Nah terus dari situ, dari kecil itu lo sebenarnya udah punya pemikiran gak sih gue bakal main di sini terus nih, atau ya gue ikut aja? Iya kalau waktu itu mah enggak ya. Jadi waktu itu karena ya gue dikasih tahu tentang baseball ya kan, gue mulai ikutan sama kakak gue, sering main di rumah juga berdua, latihan bareng. Ya waktu itu yang kita lihat ya funnya aja, ya kan, funnya bisa ketemu teman-teman di situ, terus fun mainnya juga diajarin. Jadi terus yang menarik juga pada waktu kecil memang awal-awal main karena baseball belum ada yang main mungkin waktu itu ya, masih kecil, jadi rata-rata main softball gitu kan yang gue lihat nonton. Jadi dari baseball waktu kecil itu gue mainnya sama orang non Jakarta, jadi ekspat dari Jepang gitu ya. Karena lebih terkenal baseball tuh di luar duluan ya. Iya. Kayak di di Amerika dan kalau di Asia mungkin Jepang ya. Iya. Jadi lo mainnya sama mereka tuh. Iya, jadi di sini pada waktu itu memang belum ada yang main baseball pada waktu itu. Sama sekali malah belum. Iya.
waktu gua kecil gua ya yang itu yang gua tahu ya. Hmm. Tapi ternyata mungkin setelah sekarang gua baru tahu ternyata juga udah ada gitu ya. Tapi pada waktu itu ketika bokap ingin gua main baseball gitu ya buat belajar, dia nggak ngeliat kayaknya nggak ada nih main baseball. Akhirnya coba tanya sana sini, akhirnya tahu ada komunitas Jepang, Oh, oke. ekspat-ekspat Jepang yang ada liga tersendiri buat baseball buat anak-anak Oh, kecil. udah ada liganya. Udah ada liganya dan itulah pertama kali gua ikut di situ gitu. Jadi Jadi lu join sama anak Jepang nih. iya sama anak-anak Jepang gitu loh. Jadi gua seru juga gitu. Oh ini yang namanya orang Jepang gitu kan baru tahu kan. Terus akhirnya setelah ikut Liga Jepang ternyata ada juga liga orang-orang bule, orang-orang Amerika Oh, kebanyakan oke. gitu di JIS gitu ya. Jadi ada Japan School, mereka bikin turnamen sendiri, ada Oke. JIS, mereka juga bikin turnamen sendiri. Oh, ya ya ya. Jadi ya di situ gue bisa ketemu orang-orang bule di mana, oh bahasa Inggris baru belajar dikit-dikit tuh kan. Jadi wah ini cara ngomongnya gimana nih gitu Lari kan. Jepang ini lebih susah Iya tuh. Jepang gua nggak ngomong ya kan, gua nggak bisa ngomong, gua cuma Hai, ngangguk-ngangguk hai. doang. Iya, ngangguk kanan kiri itu doang deh kan bahasa tubuh deh. Tapi kalau kalau pas di JIS ya akhirnya kan memang udah belajar dikit-dikit lah Hmm, pada waktu itu kan Inggris terus dengerin lagu ya kan, dengerin lah iya. ya kan lagu dulu kan dulu bahasa bahasa Iya. Inggris kan Tommy Page ya kan, Ipet. kayak lagunya Ketahuan teman umurnya kita kan. medot. Jadi kan ya itu kan lagunya bahasa Inggris jadi kan kita dengerin tapi kan sebelum belum ngerti gitu artinya cuman Iya. akhirnya ketemu bahasa Inggris oh gue bisa belajar ngomongnya nih cara Iya, iya, iya. ngucapinnya gitu kan jadi ya menarik gitu jadi gue seru wah nanti ketemu lagi nih nanti cara ngomong gimana gue kalau bilang gue mau pinjem bola bagaimana caranya ya kalau bilang apa kabar Hmm. gimana gitu loh jadi seru gitu loh jadi Eh, gue seneng banget waktu Jadi itu experience bukan olahraganya tok ya. Jadi iya lo ada dapet kayak ya, teman baru which is bukan orang Indonesia dari negara lain, ya lo harus belajar bahasanya mungkin tuh sama mungkin kulturnya mereka, iya gayanya mereka gimana kan pasti bener beda kan tuh. iya budayanya beda banget gitu kan Bule-bule itu pasti kan rada-rada tengil ya iya. di negara Asia gitu kayak Iya, Indonesia kan. ya memang mungkin kalau apa yang kita pernah lihat di Eh, film-film ya ternyata ya bener ya memang Emang gayanya begitu, gitu ya. tengil memang begitu. Itu dari kecil emang ya. Dari kecil ya emang oh begini ternyata ya kan menarik lah apa jadi ketemu orang Jepang juga menarik budayanya yang disiplin. Oh iya beda lagi tuh lo Iya, Jepang. Jepang disiplin, patuh, tertib semuanya. Wah Oh, itu oke oke oke. beda banget ya. Jadi ya itu awal mula lo dari diajakin bokap, terus diajakin liga di apa ada liga Jepang Hmm, sama liga di JIS yang isinya bule-bule boleh-boleh. yang mayoritas pasti orang Amerika ya. Kalau bule-bulenya di JIS ya yang main. Iya, mayoritas orang Amerika. Nah, abis itu lo ya udah tuh terus aja tuh nggak ada pernah skip maksudnya pindah ke olahraga lain atau lo terus aja sampai itu dari lo umur 8 tahun berarti udah SD. Udah SD. SD berarti SMP SMA SMP, SMA main terus juga sampai ketemu sama. gue itu Iya, nggak ada putusnya tuh nggak berarti. ada putus saya main terus. Jadi Oke. ya kalau olahraga lain sih main di sekolah. Karena kan di sekolah, Oh iya. ya kan di sekolah dari SMP ya ikut main Iya bola, iya ikut iya. main basket, biasa lah Ya gitu. standar lah kalau bola Iya, basket ya. gitu. Terus nah, lu abis itu bergabung sama klub atau gimana? Iya, jadi pada waktu kecil itu akhirnya bokap bikin klub Klub. Garuda gitu Hmm. kan, klub baseball, bikin klub Garuda. Ya udah akhirnya jadi ada tempat lah untuk latihannya gitu. Jadi nggak hanya ikut liga-liga aja, tapi memang pengen bikin klub baseball gitu. Tujuannya pada waktu itu kan supaya anak-anak lain juga bisa nih ngerasain main baseball gitu karena memang itu tujuan bokap lah awal gitu jadi Oh, bisa main baseball jadi bikin klub ya jadi ikut-ikut dari klub latihan dan segala macam terus sampai SMP sampai SMA ikut klub ya udah terus sampai ikut ke Jurnas ada oh lu berarti ya ya lu udah pernah ngerasain level nasional. udah Apa ya? PON. pon Maksudnya level iya nasional PON. pon pernah Level internasionalnya apa? SEA Games, Asian Games, eh Asian Games enggak SEA Games pernah SEA Games SEA pernah. Games pernah sekali sama waktu gua kuliah kan kuliah di luar di US. Oh, lu dia Di mainnya di situ sempat main juga di tim kampusnya.
Oh, di tim kampus. Ya, Oh, dan itu ikut liganya kampus. ikut liganya kampus. Berapa season itu di? Cuman 1 season aja sih. Cuma 1 Cuma season. 1 season. Itu rasanya beda nggak? Beda sih. Beda. Itu juga beda. Jadi SMP, SMA latihan di Indonesia mungkin juga pemainnya juga nggak banyak, Iya. ya kan, pelatihnya juga masih sedikit, pengetahuan tentang baseball juga belum sedalam itulah ya. Jadi begitu pindah ke US gitu ya, di mana memang di sana sangat kompetitif. Oh, karena mereka sudah ada liganya ya. Iya, Ya. dari SMA udah liganya udah sangat kompetitif deh. Oh, oke. Terus akhirnya di sana sekolah gua adalah sekolah, kalau di sini sama dengan D3. Oh, ha. Jadi dia hanya, tapi di sana dia D2. Jadi kalau misalnya lulus di kampus itu dapat gelarnya associate degree, bukan bachelor. Kalau bachelor degree kan S1. S1, betul. Nah, ini namanya associate degree, di mana itu hanya 2 tahun sekolah. Biasanya yang lulus dari situ atau udah ngambil kelas di situ pindah ke sekolah S1. University. Pindah ke university. Jadi Oh, waktu itu oke. nama sekolahnya Tacoma Community College. Oke. Gitu. Jadi community college, kita ada liga sendiri di luar liga yang kalau sekarang kita tahu kalau di US itu liganya untuk kuliah adalah NCAA. NCAA. Nah, Ya. ini tapi bukan masuk kategori NCAA karena NCAA adalah sekolah S1, sekolah 4-year school. Oh, NCAA itu sebenarnya untuk universitas ini. Iya, Ya, jadi sekolah 4 tahun Oke, gitu oke, loh. oke. Jadi kalau ya, akhirnya yang mungkin sekolah yang community college ini mereka bikin liga sendiri antara community college juga. Oh, oke. Gitu. Terus di situ gua ngelihat di community college aja itu persaingannya udah sangat ketat gitu ya. Sangat ketat, bener-bener intens gitu. Jadi pelatih gue juga berniat untuk menjadi top school gitu ya. Jadi latihannya keras, Iya. disiplinnya ada juga, seminggu 6 kali latihan. Seminggu 6 kali latihan. Iya, liburnya cuma hari Minggu aja. Wah, Gila. Jadi ya pada waktu itu akhirnya dia pada saat itu ya istilahnya di Jakarta, di Indonesia itu gue udah sampai tingkat nasional. Gue pernah ikut tim nasional Iya. juga waktu SMA. Berarti perbandingannya lo latihan timnas sama latihan di Kampus kampus kecil ya? itu. Perbandingannya. Iya. Jadi gue lihat latihannya beda, ini lebih keras lagi latihannya. Jadi dan di situ gue jujur ya bukan pemain inti, main cadangan gitu lah ya. Tahun pertama main cadangan, jarang main, dimana gue juga nggak pernah, gue dari dulu selalu main gitu loh. Gue selalu main jadi pemain inti lah. Terus sana jadi cadangan. Wah gila, kenapa gue nggak kepilih ya? Kenapa nggak main inti? Memang mereka skillnya masih di atas gue gitu loh. Jadi ya udah, apa yang gue bisa pelajarin ya gue jalanin aja gitu loh. Dapat ilmunya, dapat disiplinnya dan segala macam. Itu menarik lah di situ. Ya emang mereka karena sudah ada liga, jadi mau nggak mau emang harus intens untuk latihannya gitu kan. Iya. Dibandingin mungkin di sini emang nggak ada liganya, walaupun di tingkat nasional jadinya mungkin secara latihannya ya nggak lo nggak bisa intens kan. Iya. Karena liganya mungkin saat itu pada waktu itu belum ada terbentuk ya, mungkin kejurnas gitu ya. Kejurnas berarti kan itu juga per berapa tahun ya? Kalau kejurnas tuh nggak tiap tahun kan? Iya, pada waktu itu kayaknya nggak tiap tahun sih. Per 4 tahun ya menuju PON bukan sih kalau biasa kejurnas ya? Kejurnas mungkin 2 tahun. Tiap 2 tahun. Lupa pada waktu itu. Kalau junior sih ada sih setiap tahun ya junior. Oh iya, junior. Junior ada, tapi memang yang tingkat dewasanya pada waktu itu memang kan baseball juga masih berkembang ya, masih mulai berkembang gitu loh. Pada waktu itu istilahnya gua di SMA itu udah termasuk angkatan yang tua juga yang main baseball. Karena yang lain senior itu main softball. Oh gitu. Oh, oke. Jadi banyak yang masih main softball gitu kan. Jadi yang baseball ya termasuk angkatan yang paling atas lah, paling tua pada waktu itu. Kalau gue pas waktu masuk gue langsung baseball tuh. Langsung baseball ya? Langsung baseball. Ya gue ngeliat lu tuh yang terbengong-bengong, lu bisa ngelempar dari ujung ke ujung di lapangan gitu. Gila, anjing nih gimana caranya ngelempar kayak begini. Tapi itu yang buat apa ya, motivasi gue juga untuk ya gue bisa, gimana caranya gue bisa nyamain lu gitu loh. Minimal harus ya walaupun gak sama, mungkin ya di bawah sedikit lah, di bawah itu. Jadi itu ada motivasi gitu yang
gue lihat pas waktu gue pengen tuh kayak gitu. Dan lo beruntung banget pernah di US ngelihat yang levelnya juga lebih tinggi lagi berarti kan. Iya, Itu yang istilahnya bikin lo pengen terus lo juga nggak pernah kayak apa ya, kayak biasanya gue main mulu nih gue nggak pernah dipasang, lo kan pasti nanya apa sih yang kurang gitu gak sih. iya, iya, iya maksudnya bertanya-tanya juga gitu, rasa keselnya ada gitu loh ya, rasa ininya ada gitu loh. Kadang gue merasa bisa juga kok, tapi memang di sana ya sangat kompetitif gitu loh. Jadi ketika ada satu kesalahan Hmm. gitu loh ya, satu aja minor sebenarnya ya kesalahan kecil menurut gua kalau Hmm. di Indonesia gitu, tapi bagi mereka itu kesalahan besar. Jadi waktu itu pernah main, gue jadi starting pemain. Pada Eh, waktu itu gue seneng banget kan jadi starting pemain, tapi memang udah ini terakhir udah mau selesai dan kita menang sangat jauh eh, gitu. Tapi gue bikin satu error eh, yang mungkin harusnya bola gampang bisa eh, dapat, tapi bikin satu error. Begitu gue di second base, error, pelarinya nyampe di B1, langsung eh, pelatih gue time out. eh. Pelatih gue langsung time out, gue langsung diganti. Hah? Padahal itu udah inning-inning terakhir gitu loh. Apa lawannya nggak bakal nyusul Iya juga iya gitu, iya. tapi pelatih gue ngeliat ini kesalahan mendasar gitu loh, nggak bisa ditolerir Eh, lah gitu. Jadi ya udah, gue udah kasih lu kesempatan, sadis ini lu ya. nggak bisa membuktikan gitu Eh, loh. Jadi gue langsung diganti. wah, Gue iya juga langsung berpikir kok segitunya ya gitu loh. iya. Ternyata memang ya pada tingkat level yang lebih tinggi ternyata di apalagi di Amerika gitu ya. Eh, Memang harus perfect. perfect gitu loh. Maksudnya disiplin iya, perfect iya, maksudnya bener-bener dilihat lah hal-hal seperti itu. Wah iya sih, iya 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 iya, iya. Berarti emang ya udah emang udah beda sih ya, level ininya mereka apa namanya untuk tahapan eh, secara apa perfect mainnya gitu ya. Emang Iya, udah beda. Kalau di sini mungkin ya udahlah iya, sekali ya lo iya, error, ya udah mungkin bola berikutnya iya, masih bisa gitu kan. Jadi iya, masih ada kadar toleransinya lumayan rada tinggi gitu ya. benar. Oke, dan abis itu, nah abis dari US lu balik lagi ke Indonesia, Iya, balik lagi ke Indonesia, itu masih main kan berarti? iya, jadi balik lagi ke Indonesia 2006, ya Mm-mm. udah akhirnya mulai beraktivitas lagi di olahraga baseball lah. Jadi pas kuliah di sana, gua tahun pertama main, Mm-mm. habis itu tahun kedua gua stop. Oh, Iya, gua stop karena gua ngeliat kayaknya udah susah gue untuk naik lagi ke oh level oke. berikutnya gitu. Jadi mendingan gue fokus di kuliah aja. Jadi selama sampai lulus kuliah terus kerja, terus akhirnya gue stop, akhirnya baru balik ke Jakarta. Nah balik ke Jakarta ya gue mulai beraktivitas lagi gitu loh, karena memang banyak teman-teman gue ya termasuk lu juga ya masih Lapangan di ya. lapangan baseball, di mana ya udah merasa kayak rumah sebenarnya ke lapangan baseball gitu ya kan. Lu bisa ke rumah udah enjoy lah di Iya. situ ya kan, udah dapet joynya di situ di lapangan. Jadi ya udah mulai kerja, terus gue pikir ya gue balik ke lapangan lagi dah gitu. Memang yang dari dulu gue udah main dan gue Main udah suka gitu loh. Jadi ya kayaknya susah gue tinggalin gitu aja gitu loh. yang emang ya gimana ya, emang ya udah ya, dan lu mulai juga dari kecil kan. Jadi Iya, emang iya ya kalau lu bilang joy-nya emang lu udah dapet di situ gitu. iya, Jadi itu yang penting kan sebenarnya. Ada ketika lo udah tahu joy lo di situ ya, itu kan akan ya membuat bukan sekedar di olahraganya juga jadi apa ya, jadi baik gitu ya. Maksudnya di apa namanya di sekitar misalnya kayak lo udah kerja ya di lingkungan kerja lo udah juga merasa ya enak kan. Jadi kalau enak, bener. kalau misalnya lo nggak menemukan joy lu itu, Iya, lo pasti kan di mana-mana juga jadi kepengaruh secara mm, nggak ya secara nggak sadar mungkin ya benar, benar. mungkin ya. Jadi ya maksudnya ketika gue di lapangan gitu ya, bahwa ya gue feel happy gitu loh, gue bisa mengekspresikan gitu loh, dan benar-benar merasakan senengnya dan happynya. Kalau sekarang karena udah sosial media udah tinggi gitu, Oh jadi iya, gue tahu satu hal yaitu namanya endorfin. Jadi nah pada saat lu happy, lu joy, endorfin lu keluar, ya kan, endorfin lu keluar, akhirnya lu merasa
satisfy, lu Betul. merasa happy, rasa sedih lu atau apa lu berkurang gitu. Jadi itu bikin kita juga jadi lebih sehat secara mental gitu loh. Oke, Besi gue sehat setuju, secara mental akhirnya setuju. orang yang bekerja ya udah kerja itu kan mungkin stres apa. Jadi ketika di olahraga lu merasa joy. Jadi begitu lu balik ke olahraga ke kantor lagi, lu pun juga Fresh lah. fresh, happy, Yes. senyum-senyum gitu loh. Orang juga mikir, wah lu kayaknya nggak stres-stres amat kerja ya. Setuju. Gue udah ada satu yang bikin gue joy Iya, juga dan bisa menghasilkan si endorfin. Selain mungkin gue tahu betul. endorfin ada di hal yang lain juga kan. Betul, Iya. betul. Senangnya main baseball tuh apa sih? Apa yang membuat lo, ya, gue seneng banget nih baseball. Baseball itu ya menarik sih ya. Jadi ya mungkin karena udah dari kecil biasa baseball ya. Salah satu yang paling gue suka baseball sih teamwork. Teamwork. Ya kita kumpul bersama teman-teman udah pasti akhirnya enjoy, bisa ketawa ketiwi juga. Udah gitu kita memang di situ memang di baseball itu kan dibutuhkan teamwork gitu loh. Ya, Jadi di baseball teamwork kita menyatu ya kan sama satu posisi ataupun posisi yang lain gitu. Jadi benar-benar dilihat bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Terus juga bagaimana kita memahami hmm, teman kita ya kan, mengerti teman kita itu kan hmm, menurut gue itu penting dan eh, sangat berguna bagi gue gitu. ya, Terus di baseball itu juga ya selain permainannya, gue juga suka permainannya, bisa menang kalahnya segala macam gitu loh. Jadi apa ya memang memang cukup unik gitu. Jadi gue sangat seneng dari kecil udah main juga gitu. Jadi udah bisa nemu deh joy-nya. Mungkin nggak tahu juga ya kalau yang teman-teman lain seperti apa merasakan. Tapi itu yang gue rasakan sih. ya. Baseball kan emang nggak modelnya yang kayak bola atau basket yang apa namanya, yang cukup banyak apa ya, gerakan yang sangat ya dinamis lah ya kan. Kalau Hmm, kalau baseball kan nggak begitu dinamisnya ya hmm, dibandingin bola sama basket. Dan kalau ini mata orang awam ya, kalau iya. ngeliat mereka kayak baseball kayak lu main nunggu doang, ya Eh, gamenya kayak nunggu aja, lu nggak ngapa-ngapain, padahal nggak kan. enggak, gitu maksud gua pada saat kita nunggu, baik pun kita nunggu Defense mukul, atau ya mikir nunggu mukul ataupun saat di defense, hmm, ya kita harus fokus. Mungkin sama juga di olahraga nih, kita harus alert, ya kan? ya Kiri kita ada siapa, kanan kita ada siapa, betul situasi seperti apa, dan kita harus fokus gitu ya. ya. Tapi memang dulu dibandingin olahraga mungkin bola gitu ya terkadang di mana kita lagi nggak bisa nih, kita bisa minta tolong untuk teman kita datang, kita oper bolanya ke dia gitu. Oke, ya. Tuh ya kan, tapi di baseball ya udah kalian sendiri aja di posisi itu sendiri. Tapi sekarang udah ada sih kejadian-kejadian di mana akhirnya dapat bola yang susah, akhirnya dia dia oper ke temennya untuk dilemparin. Oh, oke, Tapi oke. jarang banget itu terjadi karena untuk beberapa kejadian aja yang sangat unik lah gitu. Tapi pada dasarnya lebih banyak ya udah kalian bertanggung jawab sendiri atas posisinya sebagai sebagai fielder, sebagai defense gitu ya. Jadi bertanggung jawab. Tapi kita memang pada saat kita nunggu bola dipukul eh, ya kita fokus terhadap eh, gamenya seperti apa, kita dapat harus lempar bola kemana dan juga pada fokus pada batter lawan kita yang akan Ya. mukul bolanya gitu. Jadi kita harus tahu harus bergeraknya kemana. Jadi lo punya tanggung jawab tapi as a team. Iya kan? Iya. Jadi gitu kan. Jadi ya gue punya tanggung jawab posisi gue di sini. Misalnya Mm-mm. posisi gue catcher gitu loh. Iya. Tapi gue punya tanggung jawab gue sih bukan as individu doang gitu loh, tapi juga harus as a team ya, berarti kan. Iya. Iya. Begitu juga ketika lo jadi batter. Iya. Ya, kalau jadi batter mungkin beneran sendiri kali ya. Iya, kalau batter itu benar-benar akhirnya kita sendiri gitu. Apalagi itu benar-benar nggak ada yang bisa bantuin lagi gitu. Iya, Teman belakang kita nggak bisa bantuin, siapapun nggak bisa bantuin. Orang cuma bisa teriak, kasih tahu, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi ya kita yang harus bisa jadi diri sendiri kita, mm, bisa tenangin diri sendiri, mm, bisa fokus ya, terhadap diri kita, apa yang harus kita lakukan.
itu yang terkadang orang masih Susah. belajar dan Iya, dan, susah dan ya. susah, nggak Self gampang. control ya. Iya, ada self controlnya, tenang gitu loh. Iya kan? Jadi karena ada pada situasi-situasi tertentu kita tegang, Pasti. kita bingung, kita mungkin panik gitu loh. Dan ya di baseball kan juga ada namanya sacrifice ya, kita berkorban buat teman kita gitu Nah, ya. Jadi itu ada lagi itu tuh. teamworknya juga ada di situ gitu. Jadi ya seperti itu. Iya, jadi self controlnya tuh penting ya. Iya, penting. Self control diri lu untuk tim, Iya, benar. ya kan? Iya. Itu yang yang menurut gue juga emang ya gue sebagai pemain juga pernah main juga emang itu yang paling sulit sih. Iya. Lo Iya. self control tapi buat tim. Kadang-kadang self control buat diri sendiri aja, bukan buat tim atau buat Iya, orang lain iya, susah. benar, Iya benar, nggak? benar, iya. Self self control buat sendiri kadang susah ya Iya kan, kan? harus tahu kapan harus bertindak, kapan ini harus say no, kapan ya Iya. kan. Jadi Ego lu berarti harus iya, di gini nggak? iya. Terkadang ego kita, kita harus tenangin diri Iya, kita harus kurangin ego kita buat tim iya, iya. gitu ya. Jadi itu juga harus 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 belajar gitu loh. Ada yang mungkin yang belum bisa kontrol sehingga lebih ya ego gua gitu, harus seperti ini, gua maunya begini, Hmm, ini harusnya kan begini, kenapa nggak begini ya. iya, Memang terkadang kita harus tahu juga kondisi teman kita seperti apa, kondisi lawan betul. kita. Terkadang eh, tidak ada yang sebagus itu, tidak ada Hmm, yang sesempurna itu gitu. Jadi ya kita harus ngertiin diri kita sendiri dan juga ngertiin tim kita. betul. Oke, ini kita balik lagi nih. Lo setelah balik dari Amerika Hmm, ke Indonesia, hmm, itu kan pasti ada apa yang lo karena levelnya udah beda gitu kan. hmm. Pasti kan lo juga ngerasa ada yang harus gue tambahin nih, maksudnya untuk minimal ya gue ngerasain yang udah di sana gitu, yang levelnya tinggi gitu loh. Iya, Nah, apa tuh yang mesti yang waktu itu yang mesti gue lakuin tuh apa gitu lo? iya. Sempat kepikiran untuk ngapain tuh pas waktu balik ke Waktu Indonesia? balik. Kalau waktu balik pada awal-awal memang apa? Gua pada waktu itu masih pengen gue main gitu ya. Jadi Oke. gua aktif main di tim gitu ya. Main aktif di tim, terus di klub juga. Terus akhirnya sampai ikut tim PON juga pada waktu itu. Oke, Ya, Bela DKI. Bela Oke. DKI ikut tim PON juga. Di situ sih gue coba waktu itu jadi pelatih belum. Tapi Hmm, memang pengen juga ngelatih, tapi pada waktu itu belum ada yang dilatih. Tapi terkadang gue suka kasih masukan ke teman teman-teman, Steam. teman setim. Itu satu, Muda-muda. muda-muda. Hmm. Yang kedua, pada waktu itu awal PON pertama kebetulan pelatihnya itu gue kenal, maksudnya nggak beda jauh umurnya, Eh, dan ada yang seumuran juga. Jadi terkadang gue suka kasih masukan. Terkadang dia juga suka nanya ke gue, eh, apa sih yang dilatih di sana, bagaimana sih iya, ngelatih ini gitu. Jadi gue suka sharing, karena informasi ini kan perlu gue sharing, gue pendem juga buat apa gitu. Jadi betul. Dan pas waktu itu kan belum media sosial belum nggak ada. belum kan. Iya, Jadi masih kita matanya yang di Indonesia masih ketutup lah, masih ketutup. ya Jadi kan? kita nggak tahu gerakan ini bagaimana, Eh, kalau begini bagaimana gitu, dan seperti semua itu. orang pasti, Don, Iya, gimana sih Don? iya, Don, Don, benar, iya iya. kan? Kadang nanya yang begitu juga. Gimana ya gitu kan? Gimana sih ngelemparnya gitu? Gue juga nggak tahu. Iya, gimana ya gitu Don loh. bikin badannya segede orang Amrik gimana sih? Iya Kayak gitu. Ada juga yang nanya gitu, macam-macam deh. Gimana lemparannya bisa begini? Gimana mukulnya bisa Iya, keluar pagar terus kalau kayak orang Amerika gitu iya. kan? Itu Ya pasti banyak yang nanya. banyak yang nanya gitu kan. Tapi ya memang terkadang mungkin mereka juga udah dari kecilnya begitu ya, Iya. udah memang makanannya udah porsinya begitu ya, beda lah, tulangnya juga beda gitu. Tapi gue suka suka sharing gitu. Jadi apa yang gue dapat pada latihan di sana, gue juga sharing sama temen gue, sama temen-temen yang masih muda gitu kan, dan juga sama pelatih gitu loh, Hmm. supaya ya monggo kalau mau Iya, diaplikasikan, iya, iya, iya. mau diterapin sama tim juga boleh. Betul. Tapi karena mereka kadang suka melihat, nih kok kayaknya anak-anak kelelahan deh, Hah? kayaknya latihannya udah terlalu keras deh, kayaknya Eh, harus ini. Terus gue bilang, menurut gue sih ini belum ya, karena waktu di sana mah ini mah terus aja lanjut. Terus gue akhirnya sharing pengalaman eh, gue, eh, sharing apa yang gue alamin di eh. sana gitu loh. Ya bener-bener dipaksa sampai limit kita
Oh, gitu. lo emang diinjek, istilah diinjek untuk limit lo seberapa gitu ya. Emang Iya, lo harus ngelawan itu gitu. kita harus ngelawan itu. Jadi ya itu yang paling gue inget selama gue latihan dan paling gue inget seumur hidup gue lah. Jadi Oke. benar-benar dipaksa sampai limit kita gitu. Dimana gue baru sadar sekarang bahwa apa yang di otak kita itu mempengaruhi tindakan kita. Iya, Ketika kita bilang nggak bisa, pasti nggak ngikut, bisa. ngikut badannya. Iya, tapi ketika kita bilang bisa, Hmm, padahal rasanya udah nafas udah nggak habis. kuat, kaki udah pegel, tapi di otak kita secara psikologinya kita bilang bisa Eh, dan ternyata bisa gitu. Jadi kalau gue boleh sharing satu kejadian pada waktu itu hmm, tim kita kalah, gue sebagai fielder, hmm. jadi masuk kategori grupnya grup hitter. Oh, Karena kan fielder oh pasti ya. mukul. Ada grup hitter, ada grup pitcher. Oh, oke. Pelatih gue bilang grup pitcher udah bagus, Hmm. tapi grup Grup hitter jelek. Hmm. Mainnya jelek, kita jadi kalah. Karena kalian gak bisa mukul Mukul. semua. Jadi kita dikasih hukuman, besok setelah game, sore, besok jam 6 pagi harus datang ke lapangan track and field. Jadi Oke. untuk lari. Besok kalian lari 1 jam. Ya udah kita lari 1 jam. Kita lari 1 jam. Gue pikir udah selesai, tapi ternyata setelah itu dia kasih porsi latihan lagi, Ditambah yaitu lagi. ditambah, yaitu sprint-sprintan apa Wah, 20 kali, ada yang 20 meter, 40 meter, 80, 60, 80 sampai 100 meter lah. Itu pokoknya totalnya jadi 20. Nah pada saat itu udah selesai 1 jam lari, jogging lah ya, fast jog. Terus kita suruh sprint. Di sprint ya oke, gue masih kuat nih gitu loh. Terus akhirnya oke 20 nih. Terus kita udah lari sampai ke 10. Oh bisa lah 10 lagi gue bilang. Terus udah 14 gitu ya. Terus tiba-tiba pelatih gue bilang stop semuanya, ulang dari nol. hah? Ada yang gak serius. Ah, gila. Iya, Gue sih kalau dulu udah begini nih. iya. Ini gue udah mau selesai, tapi pelatih gue tiba-tiba bilang nih ada yang gak serius, ulang dari nol. Wah, gila. Ya teman-teman yang lain udah keluar lah kata-kata binatang ya kan, segala macam gitu kan teman. Ya udahlah, bisa kok, ya udah coba lagi. Ternyata ya udah kita ngulangin lagi dari nol ya kan, yang 20 kali sprint Ah, itu. gila. Ulangin lagi sampai 10, terus dia bilang masih ada yang gak serius, ulang dari nol. Jadi diulang lagi. Itu kan akhirnya wah gila, gua gak kuat loh. Gua gak kuat. Terus ya udah mulai lagi dari nol. Terus udah sampai belasan lah gitu. Pikir dikit lagi nih. Tapi gua rasanya nggak kuat banget tuh di nafas Iya. gua. Kaki juga udah berat gitu kan, nggak kuat abis lari 1 jam. Tapi dipaksa terus itu. Itu ada satu titik dibilang di diri gua gitu ya. Gua bilang sama diri gua nggak kuat nih. Gua nyerah aja deh. Iya. Karena dia bilang lu kalau nggak kuat, lu keluar. Nggak usah ikut tim ini, dia bilang. Dia bilang gitu. Gue tahu lu ada yang nggak kuat. Iya. Lu kok nggak kuat, lu ya udah nggak apa-apa, silakan aja keluar dari tim. Sesimpel itu Iya ya. dia ngomong sesimpel itu, karena di Amerika banyak yang Iya, mau main. iya. Kompetisinya satu Iya. tim itu kita pada waktu itu ada 30-an lebih pemain. Oh. Jadi banyak pilihan buat dia. Replacement lu Iya, kan. replacement gue banyak yang nunggu ngantri buat main jadi pemain utama atau pemain mengganti pun banyak gitu loh. Jadi pada titik itu gue ada momen bilang gue mau berhenti baseball. Kok joy-nya mana di ini? Iya. Kok yang dulu gua rasakan seru, seneng, happy kok nggak ada gitu. Kenapa ya? Terus gue bilang, aduh gua nggak kuat. Gue bilang gitu, gua nggak kuat. Tapi terus teman-teman gue bilang, ayo Don gitu loh, ayo Don bisa gitu, ayo Don bisa. Kok gue bilang nggak bisa, gua nggak kuat. Bisa, udah diampet dorong gua, tarik gua, ayo. Terus akhirnya gue sempet berpikir, kok gue berhenti deh. Tapi gue berpikir lagi, gue udah jauh-jauh kesini dari kecil bilang gue mau main baseball, gue mau main di tingkat lebih tinggi lagi. Gue dapat kesempatan main baseball di Amerika, masa gue nyerah gitu aja sih? Iya, berhentinya cuma gara-gara disuruh lari. Gara-gara disuruh lari gitu loh. Terus gue bilang, masa sih? Enggak lah, gue bisa. Gue bisa lah. Lo hajar tuh jadinya. Gue hajar. Gue cuma bilang gue bisa. Jadi setiap kali lari gue tahu gue udah gak kuat, rasanya cuma dalam hati gue cuma gue bisa. Habis lari kan sprint jogging lagi ke tempat awal kan. Terus gue cuma bilang gue bisa. Dan temen gue juga support gue gitu loh.
Gue bilang gue bisa, gue cuman itu aja terus yang gue katain apa? Di Yang otak gue lo, ucapin di otak gue bisa, hanya itu aja. Dan akhirnya lewat tuh semua. Bisa gitu loh. Jadi ya memang ngaruh gitu loh. Apa ada sisi psikologisnya yang dari baseball itu yang mungkin gue nggak sadar ternyata itu melatih gue juga secara mental Nah, dan secara psikologis sampai lo nggak mau nyerah, seberapa iya, sih, lo ya nggak mau kan? nyerah segitu aja kan? Iya, Cuman gara-gara, iya, ya lo kalau nggak bisa keluar aja, iya, digituin kan? iya. Iya, iya pasti kan ada emosi juga yang akan, Emosi lah. Gila, masa gue segitu gampangnya nyerah sih, gila kok dia nganggap gue remeh istilahnya iya, gitu kan. Jadi ya akhirnya gue berusaha fight. Oke, gue harus bisa nih, gue harus bisa kok, temen gue aja bisa kok. Ada juga yang kecilnya, kan gue iya, dulu kecil kan, jadi sama juga kecilnya sama gue. eh, Dia aja bisa kok, masa gue nggak ya, bisa? iya, 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 itu ditambah nambah motivasi lo lagi kan pasti, Iya, iya, dan itu ya, pengalaman-pengalaman itu yang lo ambil untuk lo bawa balik lagi ke Indonesia untuk lo share ke temen-temen bahkan coach ya iya, di Indonesia untuk, ya ini pengalaman gue yang pernah gue alamin yang emang emang lo harus push the limit gitu loh. benar, Jadi ketika lo ngelihat ini kayaknya nggak mungkin tapi otak lo masih bilang bisa, ya bisa, pasti bisa. benar. Jadi dan itu pengalaman-pengalaman itu lo ceritain kan ke teman-teman lo segala macam, ke coach di Indonesia kan. Iya. Nah, itu ada nggak impact-impactnya ke mereka setelah lo cerita itu tuh? Jadi di Eh, pas pas game lah terutama pasti, iya. atau pas Eh, di turnamen lah. ada sih maksudnya terutama pada saat latihan ya. Oh, pas Jadi latihan. iya, jadi pas latihan karena mungkin gue juga udah pernah sharing gitu loh, ngedrill seperti apa Iya, gitu ya di sini. Jadi pelatih juga ternyata ya memang harus kita tambahin lagi apa porsinya. porsinya Iya. gitu. Limitnya pada waktu itu memang sebelum gua ke Amerika ya gua ngeliat porsinya sebatas segini lah Iya. misalnya gitu. Tapi sebenarnya ya istilahnya manusia juga bisa ditambah lagi. Dan akhirnya ketika kita ditambah, kita bisa mengeluarkan kemampuan kita yang lebih sebenarnya. Yang sebenarnya kita punya. Tapi pada waktu itu Oke. kita tidak dipaksa untuk mengeluarkan kemampuan kita. Jadi kita stop di situ aja ya karena di situ udah cukup ya Iya, udah. iya. Tapi kalau kita dipaksa, kita pasti bisa gitu loh. Iya, Jadi iya. gue sharing dan di tim juga gue sering sharing pengalaman gue seperti apa. Ya memang ada ngebantu juga buat mereka lebih percaya diri, apalagi menghadapi latihan yang keras gitu ya. Ya memang ini porsinya begini gitu loh. Kalau kalian mau lebih ya memang harus Asik. di-push Terus gitu loh. pantesan lu jago Don. Ya, Karena udah sih lu udah ngelewatin limitnya itu berarti kan. ya, ya, ya karena ya nggak tahu lah jago mah karena kebetulan gue mulai lebih awal Ya, aja ya, ya, sebenarnya sih ya. gue bilang. Ya, Eh, lo lebih awal dan lo udah ngelewatin pengalaman, ngelewatin limit lo. Jadi iya, ya, ya emang sih maksudnya ya kalau lo jadi jago, ya itu butuh proses kan pasti memang, dan emang ya lo dapet kesempatan yang bagus banget di Amerika, lo di push segitu jauhnya. Masalah limit ini yang di Indonesia yang pernah lo rasakan tuh di mana? Di kejuaraan apa? Yang limit lo hmm, bener lo kayak wah, pol-polan deh, hmm. sama kayak waktu lo disuruh lari-lari. Ya kalau waktu di sana waktu gue disuruh lari ya memang benar sih gua ada goals itu benar banget Iya, memang ada goals waktu itu goals gue karena waktu itu belum belum masih pre-season ada tapi ada turnamen benernya jadi goals gue adalah gue pengen main di liga college Amerika ya, oke. meskipun bukan NCAA jadi goals Iya, gue itu jadi gue berusaha sebisa mungkin latihan pun gue ikutin gue jalanin karena gue main di situ iya. kalau di Indonesia yang gue pernah push to the limit adalah SEA Games Momen ketika lo mau main SEA Games di tahun 2011 2011 itu di di Palembang, Palembang di Indonesia. di Indonesia Palembang.
Iya, sebelumnya sih gue udah pernah ikut ya kejuaraan. Jadi gue udah pernah ikut ada PON juga Pernah pon. 2008 SEA Games juga sebelumnya. belum belum pernah SEA Games belum. Oh Itu berarti ini baru pertama kali. pertama. Iya, Oke. jadi gue udah ikut PON, gue pernah ikut kejuaraan Asia juga baseball di Thailand gitu, ke Jepang juga pernah. Tapi Eh, 2011 ini waktu itu ada momennya SEA Games di SEA mana Games. sebelumnya di SEA Games sebelumnya 2007 gue batal ikut karena gue harus kerja. Kondisi lo udah kerja ya? Gue udah kerja Ya, gitu, kondisi lo udah udah kerja. kerja. 2011 sama, gue juga masih kerja di kantor yang sama, ya kan di bank. Gimana? Gue rada bingung nih. 2011 lo masih kerja, terus lo juga ikut SEA Games. Iya, Berarti lo kerja sama latihan. gue kerja sama latihan, capek tuh. Gimana ceritanya tuh? Maksudnya Iya, lo kerja dari jam berapa? biasa jam 8, 8 setengah 8 to 5. 9. Iya, itu 5. Terus Kerja latihannya? kerja kantoran. Jadi ada momennya pada waktu itu di 2010 berarti kan, di Oh mana iya, ya kan latihannya mulai setahun mulai sebelum. ya mulai seleksi. Ini ada SEA Games 2011 Hmm. di Jakarta. Wah, nih kayak gue belum pernah lo ikut SEA Games. Kejuaraan PON gue pernah, kejuaraan Asia, kejuaraan di luar negeri gue udah pernah. Tapi SEA Eh, Games gue belum pernah. Oke. Di mana gue tahu senior gue yang softball gitu ya, Hmm. mereka sering ikut SEA Games. Hmm. Bahkan senior softball begitu pertama kali Indonesia juga juara softball. Iya, Jadi gue juga pengen bikin wah SEA Games nih. Selama itu yang gue tahu baseball udah sering ikut SEA Games iya. Indonesia, Belum pernah belum pernah juara. juara. Perak, perunggu, ada lagi di SEA Games nih. Bisa nggak ya gue ikut Eh, gitu loh. Gue pengen ikut deh. oke. Apalagi momennya di Indonesia kayaknya Heeh. mungkin kesempatan Ini juara. momennya Iya, kesempatan juaranya tuh ya lebih besar. besar, Lu kan bener. main di tuan rumah kan, Iya. lu main di rumah sendiri. Gue harus bisa nih, gue Eh, bilang gue harus bisa. Ya udah, akhirnya gue coba ikut 2010. 2010, gue coba ikut seleksi, ya kan. Tapi masih kerja juga. Pada waktu itu kebetulan awal-awal belum mulai TC, Oke, TC itu training camp. training camp. Iya. Ya, biasanya kan udah pemusatan latihan lah. Jadi Ah. udah mau mendekati hari H pas SEA Games. Jadi Nah, waktu ceritain nih. Mungkin banyak orang yang nggak ngerti soal TC. TC itu gimana tuh programnya TC? Iya, jadi kalau TC itu pemusatan latihan gitu loh. Ah. Mungkin di olahraga lain juga ada, di baik individual atau Hmm. tim gitu kan pasti ada TC di mana semuanya dikumpulin di satu tempat, Ah. terkadang tinggalnya juga bareng, ya Oke. kan? Tempat latihannya bareng dan Ah. itu latihannya berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya latihan dalam satu minggu, misalnya latihannya Senin, Rabu, Jumat, Ah, ah. Minggu Iya. misalnya. Enggak, tapi latihannya tiap hari gitu loh. Jadi udah kayak kerja juga sebenarnya. Latihannya udah kayak kerja. Iya. Lo kerja beneran. Iya, nanti udah kayak kerja, gue kerja beneran Iya. bener itu. Jadi apa? Ya awalnya masih latihan di weekend, di weekdays Oke. ada latihan. Jadi terkadang latihan juga sore gitu. Jadi gue masih bisa bagi waktu Eh. dengan kerja gitu ya. Terus begitu mulai TC, udah dikasih tahu nih jadwalnya latihan kita akan seperti ini. Hmm. Kebetulan pada waktu itu pelatihnya dari Jepang. Oke. Sebelumnya juga udah ada pelatih Jepang. Nah sekarang dia ada pelatih Jepang baru. Dia punya program sama seperti pelatih Jepang Hmm. sebelumnya, yaitu latihannya adalah ya kayak kerja. Dari jam 9 pagi, jam 12 istirahat, jam 1 mulai latihan lagi sampai jam 4 sore. Itu programnya si Jepang. Iya, program si Jepang. Jadi kurang lebih 6 sampai 7 jam per hari latihannya. Oke. Gitu ya. Jadi ya itu program dia lah gitu loh. Eh. Jadi waduh, gimana ya? Eh. Latihan kayak gini gimana ya gue bisanya. Terus akhirnya gue bilang kondisi gue Mm-mm. sama pelatih dan pihak manajer gitu loh. Gue pengen banget ikut Mm-mm. di SEA SEA Games Games. ini gitu loh. Gue tahu di Indonesia, tapi gue ada kondisi gitu loh. Hmm. Ada sesuatu yang nggak bisa gue Iya. tinggalin. Pada waktu itu belum merit sih, tapi menurut gue udah bekerja, gue udah berkarir di Iya. bank gitu ya. Jadi gue tetap harus mempertahankan itu karena Pasti. buat karir gue, buat kerja dan berkelanjutan hidup gue Iya. lah gitu. Jadi gue bilang sama pelatih, boleh nggak gue Dispen. disband istilahnya, Eh. gue tetap bekerja, Eh. tapi gue akan ikut latihan di luar jam schedule latihannya. Oh, oke. Itu pas Iya, sebelum iya, iya. TC tuh. Eh.
Jadi gue bilang gue akan latihan pagi. Ya, Sebelum gua, kantor. sebelum kantor. Eh. Jadi gue bilang karena mereka mulai latihan jam 9 pagi. Oke. Oke, jadi gue bilang gue akan latihan pagi. Heeh. Jam 5 pagi gue latihan Heeh. sampai jam 7. Heeh. Jam 7 gue beres-beres balik ke mes. Heeh. Mandi dan siap-siap kantor. Jam 8 gue ke kantor. Supaya gue jam 8 gue ke kantor supaya jam 5 gue bisa pulang. Oke. Habis itu jam 6 gue mulai latihan sendiri. Oke. Latihannya sendiri karena Itu di luar jadwal. di luar soalnya. jadwal karena kan tim latihan selesai jam 4 sore Oh, gitu. oke. Jadi gue bilang gue izin latihan sendiri jam 6 sore Sampai jam. sampai jam 7 jam 8 lah. Eh. Jadi gue latihan sendiri. Gue minta porsi-porsi latihannya apa aja gue kerjain itu semua. Terus kalau jam 9 malam ada latihan bersama lagi. Jadi lu latihan sendiri dulu, abis itu latihan bersama Bersama tim. tim. Jadi memang si pelatih Jepang ini untuk latihan tim tuh jadi ada sesi malam ya. Oh, oke. Bukan di lapangan, tapi hanya di lapangan lain, non lapangan. Hanya drill kecil lah gitu loh, oke. selama 1 jam. Mungkin tujuannya biar kita tetap fokus di situ. Iya. Jadi kan kadang kalau udah malam nanti mau kemana lah. Pinter tuh Jepang ya. Iya, dia udah tahu, Udah dia kan. tahu ya. Dia udah bukan anak kemarin sore, Iya, ya kan, iya. udah pengalaman juga, dia pasti ngalamin juga masa-masa itu. Jadi dia biar fokus di situ. Oke. Ya udah, akhirnya gue coba ngomong kondisi gue seperti ini, akhirnya diperbolehkan sama pelatih, Lo sama dapet, manajer. lo juga udah pasti ngomong sama kantor berarti kan? Udah, Oke. gue udah ngomong sama kantor juga bahwa gue kepilih buat tim nasional. Oke. Gue akan ada TC. Eh, Kondisinya seperti ini. dan Gua- disupport. disupport juga. Jadi gue bilang Bagus, gue bagus. akan masuk kantor jam 8. Ya mungkin 8 lewat Eh. dikit, tapi jam 5 tank gue harus Harus cabut. gue harus pergi dari kantor. Oke. Oh ya udah, gak apa-apa. Tapi asal semua kerjaan beres, Beres. gitu loh. Dan lo ngelakuin itu Dan- berapa lama, Don? Itu kurang lebih 6 sampai 7 bulan, 6 bulan lah, iya. 6-7. Bulan. Ya, itu capek sih. Gue Itu- nggak bayangin sih. Awal-awal gue mulai itu sih di hari-hari pertama. Yang pertama susah bangun pagi. Jam 5 pagi gue harus bangun. Iya. Gue latihan sendiri sama pelatih. Terkadang ada beberapa temen yang juga ada kuliah gitu Oh, ya. jadi ikut. habis itu jam 7 balik ke Gubuk itu. Kebetulan kantor gue itu dekat lapangan baseball. Oke, jadi Jadi- lo ininya maksudnya gampang lah ya. Jadi gue ke kantor bisa jalan. Iya. Iya kan, jadi dari lapangan baseball itu kan tempat tinggal kita juga depan lapangan baseball kan. Oh, oke. Jadi kantor gue dekat lapangan, latihannya di situ, tempat tinggal juga di situ. Iya, iya. Jadi udah rumah gue lah di situ. Jadi 6 bulan 7 bulan gitu ya. iya, di situ aja. Jadi 6 bulan, pagi gue bangun jam 5, selesai jam 7, gue mandi, jam 8 gue udah jalan, jam 8 kurang gue udah jalan ke kantor. Teman-teman lagi udah turun ke lapangan, udah lagi mau mulai latihan. Biasa gue lagi jalan ke kantor, gue udah dada sama temen gue. Dah, gue kantor dulu ya, katanya gitu. Mereka udah mulai jogging gitu kan, gitu. Ya udah itulah, terus di kantor gue kerja, terus sampai siang gue makan. Itu hari-hari pertama sih gak ada masalah, ya kan. Tapi udah seminggu 2 minggu lah, mulai Berasa tuh. berasa gue. Jadi abis makan siang, udah pasti gue tidur. Kurang tidur gue, jujur kurang tidur gitu. Ya abis malam kan abis selesai latihan kadang nggak Iya. langsung tidur. Nah, itu dia. Tidur jam 11, kadang setengah 12, jam 5 bangun lagi. Jadi kurang lebih tidur cuma 5 sampai 6 jam. Jadi di kantor itu kadang jujur banyak yang ngeliat gue gitu, "Don, lu nggak apa?" Zombie Nggak lo apa. ya. Gue lagi tidur, gue istirahat dulu ya. Pokoknya abis makan, gue makan cepat, gue langsung tidur. Yang penting banyakin tidur. Tapi itu sekitar jam 1 lebih gue udah bangun lagi, kerja lagi gitu. Itu terjadi berapa lama tuh kurang lebih? Momen lo jadi zombie Aduh. di tengah-tengah hari itu. Ya lama deh pokoknya. Ya dalam kurun waktu 6 bulan itu lah, mungkin gak setiap hari gitu. Iya. Tapi ada momen-momen gue seperti itu. Bahkan ada momen Heeh. jam 3 sore pun gue udah ngantuk. Ngantuk gue saking capeknya. Ya kan gak mungkin gue tidur di kantor ya kan. Jadi Iya. gue coba cari cara tidur tempat lain lah. Gue sebutin nanti ketahuan lagi kan sekarang. Tapi- Pokoknya Akhirnya balance. puji Tuhan balance sih. Bisa sih. Jadi Tapi ya itu karena lu punya tujuan punya yang goals. Iya kan? Goals gue pada waktu itu kalau Dan- bisa gue nyumbangin emas buat Indonesia. buat di SEA Games ya lo harus nyumbangin emas.
buat di kantor gue juga lu juga harus tetap perform ya Iya, kan. iya. Jadi ya gue mencoba mengimbangin. Jadi terkadang karena lu udah fokus di situ, hal-hal yang lain lu harus kesampingkan gitu loh. Jadi pergi sama teman, hang out, ya udah sorry gue nggak bisa Iya, gitu loh. iya sih. Ya, mana ada waktunya dan. Iya, iya. Jadi ya udah kadang kalau sama temen di kantor juga udah nggak terlalu ini, gue udah nggak tahu Iya, gimana iya, gitu loh iya. sama teman-teman. Mungkin pada waktu itu juga jarang ketemu lu gitu pada waktu itu. Iya sih. Iya kan? Oh Memang. di sini udah mulai ini, mulai ngapain? Wah, gua nggak tahu deh. Oh, Karena goals gue itu gitu loh. Jadi karena kita punya goals sesuatu gitu. Terkadang ya kita nggak bareng sama teman kita yang lain karena goals kita ke sini gitu loh. betul. Dan ya gue meskipun capek, meskipun ngantuk apa gitu, tapi tetap gue jalanin karena gue enjoy, gue punya goals, dan ya gue pengen ngerasain main di SEA Games gitu. Dan gue tahu senior gue waktu itu pernah masih Games tahun Iya, 97. iya, Jadi masa sih baseball nggak bisa emas? iya. Harusnya bisa dong gitu loh. Berarti itu salah satu limit lu yang lu harus hajar lagi kan. Iya Jadi ya. kerja sama kerja latihan. Iya, iya, limit yang sedikit berbeda, tapi limit dari gua ketahanan gua dan semau apa sih lo main di sini? Semau apa sih? Gue Yes, juga bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Kadang kan gue betul, capek, gue ngantuk, tapi gue selalu inget goals gue. betul. Jadi akhirnya kayak rasa capek, ya udahlah, gue makan aja deh. Ya udah Oke. gue lewatin aja lah. Itu hanya pikiran lah. Yes. Lo hanya capek, ah, udahlah Iya, itu oke. cuma di otak doang. Kalau gue bilang gue nggak capek. Sebenarnya kalau perbandingan ya, lo cuman lari berapa kali pas di US 20 kali. sama ini 6 bulan ya. Iya. Kalau dikali harinya lebih banyak itu, iya kan? Yoi. Ratusan juga Ini tuh. lebih panjang, otak lu bisa lebih banyak untuk mikir, lebih banyak untuk bisa berhenti, bisa Iya, berhenti. iya. Iya kan Di sebenarnya hari karena ke-90, waktunya iya. panjang Iya, loh. iya. Apa yang terjadi di SEA Games? Hasilnya apa? Hasilnya masuk final, tapi Oke. sayangnya kita kalah. Oke. Sayangnya kita kalah, ya gue belum bisa berhasil emas. Temen, ya momen di situ pada saat itu gue juga jadi kapten. Jadi gue dipilih sebagai kapten. Oke. Ya kebetulan di situ gue paling tua lah, Ya. paling senior lah di Ya. situ. Jadi gue pengen lu jadi kapten supaya lu bisa mengayomin teman-teman yang lain, dan mereka percaya gitu sama gue. Jadi gue sering kasih motivasi. Karena kan Oh, iya, pelatih iya. Jepang itu sama juga sama kayak pelatih Amerika waktu itu, sama itu lu dipaksa sampai limit, Iya pasti ya. sama ya karena memang Romusa. Romusa ya. Jadi gue merasa gitu, Romusa nih, waduh nih kok dijajah lagi sama Jepang ya kan, dijajah lagi, bego aja masih teman. Tapi untuk tujuan yang lebih baik kan. Iya, kalau ini. tujuan lebih baik. Jadi memang ternyata untuk lu menjadi berhasil, untuk menjadi seseorang apapun itu, gue belajar dari baseball. Gue belajar Lo dari dapetnya dari baseball. Gue dapat dari baseball karena memang harus push to the limit sampai lu merasa gua nggak bisa, tapi sebenarnya lu masih bisa. Jadi lu ada dua pilihan. Lo nyerah. Lu nyerah atau lu bilang lu bisa. Iya. Itu namanya push to the limit, bener-bener sampai Iya. push to the limit gitu loh. Kalau lu masih bisa mikir yang lain, itu kayak gua rasa belum push to the limit lah. Betul. Iya kan? Iya, setuju Jadi sih. ada yang nggak biasa sama pelatih asing, Iya. di mana dia nggak mau tahu, lu harus bisa. Iya. Karena mereka mungkin banyak teman-teman yang lain dari daerah juga belum pernah di push to the limit. Jadi gue coba kasih pengertian ke mereka. Gue juga dulu dapat seperti ini. Memang pelatih asing kayak gini. Karena apa? Mereka hasilnya juga bagus dan tujuannya juga bagus. Emang udah jelas yang akan lo dapet ini. Iya. Ketika lo quit di titik itu gitu loh. Iya. Ya lo gak akan dapet apa-apa gitu loh. Iya. Ketika lo bisa lewatin itu, Bener. lo juga akan ngerasa ternyata emang gue bisa. Bener. Lo akan bisa yang lainnya Lebih lagi. pasti kan. Iya. Dan itu Gitu. ternyata juga nggak melulu soal di olahraga kan. Jadi Iya. ketika lo menghadapi kehidupan di dunia ini yang kehidupan ya mau berkeluarga, Bener. bekerja, Iya. kurang lebih itu kan yang akan lo temuin sebenarnya. Pasti Kan. Pasti. Tapi memang olahraga mungkin lebih jelas purpose-nya.
Iya, kalau Iya di nggak? olahraga jelas iya Ya purpose gue juara. juara. Itu yang perlu gue apa ya Capai. capai dengan gue harus hajar limitnya. Jadi kalau baseball tuh sebenarnya bisa dimulai dari kecil ya. Iya, Jadi bisa. dipupuk untuk apa namanya self confidence, teamworknya itu lo bisa mulai dari kecil. Tingkatnya itu apa kalau yang kecil? Tingkatnya paling kecil di baseball itu ada dari T-ball, habis itu kan ada Tibol. tingkatan lagi yang minor U10, lalu major ada U12 gitu. Jadi memang ya menurut gue sih memang perlu dan ya sebisa mungkin dari kecil sehingga udah terdidik dan udah mengetahui akan bagaimana dalam bekerja sama dalam tim, Tim. bagaimana menghadapi kesusahan, bagaimana mengatasinya, ketegangan. Jadi Iya, kalau udah dari kecil udah dilatih akan hal seperti itu, pasti untuk dewasanya. buat dewasanya ke depannya SMP, SMA-nya dia akan lebih mengalami hal-hal yang lebih menantang gitu. Jadi dia Betul. udah siap lah kira-kira udah lebih Jadi gue tahu. tahu nih mesti ngapain nih. Iya, Ketemu-ketemu yang kayak begini, gue udah iya, pernah gitu kan. udah tahu lah. Dan kalau yang kecil itu apa namanya? Tibol ya. T-ball. Tibol itu sebenarnya kan ada apa ya turnamennya, tapi mereka bukan menang kalah ya sebenarnya. Emang nggak Benar, belum ada menang kalah. Jadi belum cuman ada. untuk ya lebih ke fun deh. Lebih ke fun. Dan by the way lu kan di klub lu ada tuh gua nggak salah. Ada di klub gue ada kan gue di klub Jakarta Citas. Heeh. Jadi memang kita juga gue di situ juga sebagai pelatih, sebagai Heeh. pengurus di klub juga. Heeh. Memang kita coba mendidik juga dari T-ball gitu. Dari T-ball ada minor league, ada major league, ada junior dan ada senior juga gitu. Jadi ya karena memang kita tahu dari T-ball ya seperti tadi yang lu bilang gitu, dari T-ball lebih ke fun gitu loh, Iya. karena pasti yang gue tanya teman-teman yang di dunia olahraga mengenai ngelatih anak kecil itu memang nggak bisa terlalu ngasih tahu tentang teknik dan segala macam, lebih lebih ke funnya. Karena emang kebutuhannya mereka masih di situ gitu ya. Iya. Bukan pressure lo Iya, harus menang. iya, bukan pressure push the limit belum. Belum tuh ya. Belum, itu belum. Nanti lu juga ngerasain juga itu nanti. Itu tungguin aja Ada kotak, momennya. iya. Kalau Iya. kata temen gue dulu ada Ada kotak-kotaknya. kotak-kotaknya, sabar, ada Iya. kotak-kotaknya. Iya benar-benar. Ya, tibol itu umur berapa sih? 5. 5 bisa bisa dimulai dari 5, ada juga yang dari 4, Oh, oke. dari 6 ya pokoknya sampai kurang lebih sampai 7,5 sampai 8 tahun lah. Nama programnya apa kalau di klub lo? Apa namanya? Iya kita istilahnya pendidikan usia dini lah. Indonesia Dini. Ini gitu karena kita memang di klub ini di Jakarta Citas kita berusaha membentuk karakter gitu ya, beberapa karakter ya memang seperti yang tadi kita bahas lah, karakter bisa dapat ilmu-ilmunya di luar dari teknik dan juga olahraga itu sendiri secara fisik gitu, tapi Betul. secara karakter bagaimana untuk disiplin melakukan sesuatu dengan benar, Teamwork. kerja keras, teamwork. Jadi itu yang kita berusaha didik dan kasih tahu gitu, karena Nilai-nilainya yang mau nilai-nilai itu diterapin. lebih penting gitu karena kita nggak tahu kita bisa jadi pemain seperti apa, kita akan terus di olahraga ini apa enggak gitu, tapi setidaknya setelah mereka selesai dari sini mereka bisa mendapat nilai-nilai kehidupan buat mereka dewasa ketika nanti mereka berkeluarga, mereka Kehidupan bekerja. sehari-hari lah. Iya, Iya, tujuannya sih itu. nama ini apa? Cups ya? Cups nama yang itu ya. Nama buat yang apa? Yang Yang usia tibol, dini, yang usia iya, dini, yang usia dini Cups. kita Cups, namanya itu yang dewasanya Citas, Jakarta Sampai Citas. Citas. Terus kan ada juga nih yang lagi happening di berapa bulan belakangan nih. Iya, Namanya jenis olahraga namanya slow pitch. iya, Iya kan? ada juga. Ada juga tuh. Nah, itu juga background apa? Nggak serius, maksudnya fun juga ya sebenarnya. Iya benar. Jadi iya slow pitch itu apa namanya memang dibikin untuk orang-orang yang udah lebih Lansia. lanjut usia ya. Bukan lansia tapi lebih lanjut usia. Ya mungkin udah nggak bisa terlalu berkompetitif tapi mereka masih ingin merasakan excitementnya, Iya, suasana di lapangannya yang banyak yang slow pitch ini mereka dulu pernah main SMA, pernah main kuliah, tapi kan udah nggak kompetitif tapi mereka ingin ngerasain lagi Masih. suasananya gitu. Jadi
slow pitch ini sangat bisa, dan di klub gue juga ada gitu. Jadi Ada. kita juga bikin slow pitch, kita bermain di sore hari Program gitu. slow Program pitch. slow pitch ada. Tujuannya apa? Supaya untuk orang-orang yang dulu pernah bermain Main gitu loh, supaya mereka bisa bermain lagi, lagi. tapi suasananya nggak terlalu tegang, lebih ke funnya. Iya. Meskipun nanti begitu balik ke lapangan, rasa tegangnya Iya. pengen menangnya ada lagi gitu loh. Ya, lo nggak bisa ngilangin Nggak rasa kompetitif kompetitif, lah. iya, Kalau di ada. olahraga udah pasti kan ada. Iya, Walaupun itu judulnya fun, tapi pas ketika lo ngelakuinnya udah pasti kompetitifnya udah iya, tetap ada kan. iya, iya. Jadi di slow pitch ini juga yang kita bikin, kita berusaha mengajak teman-teman yang di luar komunitas yang dulu pernah main gitu loh. Oke. Jadi mungkin orang kantoran yang dulunya nggak tahu sama sekali tentang baseball atau softball, supaya mereka tahu, mereka bisa mencoba, karena dengan slow pitch jadi tidak terlalu susah ya untuk Oke. mereka berusaha belajar Biar- dan juga untuk mukul bolanya gitu loh. Oh, Jadi jadi sebenarnya berarti in general ada juga nih yang apa maksudnya ya pemain umum aja yang belum pernah iya, main pun juga bisa join berarti. bisa join, di mana mereka bisa join di situ. Nanti di latihan itu kita juga bisa ajarin. Oke. Bahkan kita juga bikin turnamen untuk yang udah bisa juga ada, atau turnamen untuk yang baru belajar, sehingga mereka juga ikut bisa merasakan serunya, Oh, seperti gue iya, waktu iya, iya, kecil ngerasain serunya, di mana gue juga baru belajar. Iya, 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 iya. Excitementnya kerjasama dalam timnya mereka juga bisa ngerasain, betul. karena dulu belum tahu olahraga baseball ini. Sekarang dengan adanya media sosial, jadi mereka juga tahu ada olahraga ini. Semoga mereka juga bisa ngerasain serunya, Iya, joy-nya dapet, pasti. endorfinnya juga dapet, Nah, itu. sehingga di situ juga dapat pengetahuan yang gue dapet gitu. Jadi di situ akan ada yang ada pemain juga, sehingga bisa sharing apa yang Jadi- mereka tahu, yang mereka bisa dapat dari olahraga softball baseball ini. Jadi kayak yang kantoran nih kalau lagi penat datang deh tuh. Datang Main deh tuh. main Hai, besok fresh kelas lagi lagi tuh di kantor Iya, kan. gitu. Ya kurang lebih kayak begitu tuh tujuannya. Iya. Dan ini slow pitch ini tuh ini ya koet tuh siapa ya? Campur ya. Campur, Jadi cowok sama cewek mereka main bareng kan. bisa main bareng. Iya, jadi satu tim lah ya. Iya, satu tim. Jadi ya memang ada terkadang slow pitch cowok aja Ya, atau slow pitch ada. cewek Pasti aja. ada. Tapi karena kita tahu mungkin masih belum terlalu ramai yang Iya. main, jadi kita berusaha gabungin. Jadi Oke. baik cewek atau cowok pun bisa gabung dalam satu tim, bisa main bareng. Iya. Cuma nanti kita sesuaikan peraturannya supaya seimbang Iya, lah iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kadang bisa ngerasain keseruannya juga sama-sama. Pasti. Jadi yang nyoba slow pitch-nya After Hour-nya Iya, Citah ya. iya. Itu bisa Bisa. kontaknya kemana? Ke ini Hubungin IG. IG-nya IG-nya Citas itu apa? @JKT Citas. Citas. CHEETAHS. S. Oke. Atau Itu- bisa ini diklik nanti yang di Oke, gua dia sampai ntar di bawah ini. ya ntar ada infonya Eh, di bawah. Ntar bisa lo lihat tuh kalau mau ngontek After Hours-nya Citah di sama Jakarta Citas. Yang Cupsnya cupsnya buat yang anak-anak buat kecil. anak-anak kecil. Gitu. Oke, dan lo akan ketemu sama Doni langsung tuh di situ. Iya, Bener ya? Iya, gua ada di After Hours di Slow Pitch ada. Jadi pelatih juga di yang usia dini yang di Ada. Cups ya. Jadi lo siap-siap diinjak sama Doni untuk Itu nanti belum, Oh, belum ya? jangan. Belum, jangan. Untuk nyampe ini limit lo tuh. Iya. Ya, lo siap-siap tuh. Kalau lo mau jadi sebaik Doni. Iya. Dan banyak ya pasti teman-teman lo yang juga bantu untuk ngelatih di sana. Banyak. Oke, Don. Yes. Thank you banget Thank you, San. untuk ngobrolnya hari ini. Thank Oke. you guys. Sampai ketemu Thank you. lagi. Dadah.